Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersyukur kepada Allahu Rabbun Ghafur atas nikmatnya yang tak terukur. Insya Allah, kalau kita bersyukur, hidup kita akan subur makmur sepanjang umur. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat beriringkan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan tausiah tentang Ramadan sebagai waktu terbaik untuk memperbaiki diri. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW berlomba-lomba meningkatkan ibadah dan memperbaiki diri agar lebih baik lagi. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan adalah yang pertama sebagai sarana tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Tazkiyatun nafs yaitu penyucian jiwa menjadi lebih bersih, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih terjaga dari dosa. Dalam Islam, tazkiyatun nafs mengacu pada proses pembersihan diri dari sifat-sifat buruk seperti sombong, iri, dengki dan kemalasan dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Quran Surah Asy-Syams ayat 9. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk melakukan ibadah dan nafsu dikendalikan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama puasa adalah mencapai derajat takwa dengan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kita juga belajar menahan diri dari perbuatan dosa. Inilah proses penyucian jiwa yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mengajarkan kita untuk menahan amarah, mengendalikan hawa nafsu, dan menjauhi perbuatan yang sia-sia. Yang kedua, sebagai atmosfer spiritual yang kondusif. Suasana Ramadan dipenuhi dengan ibadah, masjid-masjid ramai dengan sholat tarawih, tadarus Al-Quran menggema di setiap masjid, langgar ataupun di rumah, dan semangat berbagi semakin lebih tinggi. Yang ketiga, setan dibelenggu. Dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Hal ini memberikan kesempatan bagi kita untuk lebih mudah mengendalikan hawa nafsu dan godaan duniawi. Hadis Nabi yang artinya, jika bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu sorga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Kemudian yang keempat, pintu ampunan terbuka lebar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan bagi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Ini adalah kesempatan emas untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, agar bulan Ramadan tahun ini menjadi momentum untuk lebih baik, ada beberapa amalan yang dapat dilakukan di antaranya. Yang pertama, memperbanyak tilawatil Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang paling utama, bentuk pendekatan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, serta membaca dan menghayatinya di bulan suci ini menjadi amalan yang sangat dianjurkan.
dengan pahala yang dilipat gandakan. Kemudian yang kedua, memperbanyak zikir, mengingat Allah melalui zikir dan memohon ampunan melalui istighfar akan membuat hati lebih tenang dan bersih dari dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, menjaga lisan dan perbuatan. Salah satu cara terbaik untuk menyucikan jiwa adalah dengan menjaga lisan dari perkataan sia-sia, gibah, dan dusta. Kata Rasul, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Jika dilakukan dengan istiqamah, semua ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, maka akan membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan, yaitu yang pertama, membentuk pribadi yang lebih sabar dan tenang. Yang kedua, menjadikan hati lebih lembut dan mudah menerima kebaikan. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri dengan meningkatkan kualitas ibadah, memperbaiki akhlak, memperbanyak sedekah, dan melakukan evaluasi diri. Jangan biarkan bulan penuh berkah ini berlalu begitu saja tanpa membawa perubahan dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum agar kita lebih meraih kesucian diri dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Inilah yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Minum air putih di pagi hari. Karena air putih baik untuk kesehatan, puasa Ramadan mari kita jalani. Semoga kita mendapat ampunan. Sungai Kalimantan airnya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.